Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa. Pagi hari ini satu yang indah. Tema kita cakap menanggung segala perkara. Mengapa kita cakap dalam menanggung segala perkara, Bapak dan Saudara? Karena ada Ebenezer dan semakin senantiasa mendengarkan seruan Tuhan kita. Ebenezer adalah batu penjuru pertolongan dan senantiasa mengulurkan tangannya bagi kita semua. Oleh sebab itu, pagi hari ini kita akan bersama-sama masuk di dalam hadirat-Mu, merindukan lawan-Mu, dan sedang menanti-nantikan kasih-Mu.
Ibadah kita pagi hari ini jadi oleh pertolongan di dalam nama Tuhan. Allah kita Khalik langit dan bumi, Allah kita yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam dari Tuhan, rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Kita katakan, Kau gunung batuku Tuhan, perisai penolong kehidupan kami. Haleluya. Bersama
Petugas ibadah raya minggu depan, Minggu pagi tanggal 15 November jam 7 pagi, WL Bapak Jack, Singer Ibu Siska dan Bapak Budi Suteja. Penyambut jemaat Bapak Ibu Jaka, ICD Ibu Anita, firman Tuhan Bapak Pendeta Budi C. Hartono dengan tema From Zero to Hero. Petugas ibadah raya minggu depan untuk yang sore hari, WL Ibu Yani, Singer Ibu Desi dan Ibu Nine, penyambut jemaat Bapak Sartono dan Bapak Masam, LCD Bapak Puput, firman Tuhan Bapak Pendeta Budi C. Hartono dengan tema From Zero to Hero. Ucapan selamat hari ulang tahun yang ke-20 untuk Dia Purworejo diberitahukan bagi jemaat yang belum memberikan ucapan selamat hari ulang tahun dia yang ke-20 masih bisa memberikan ucapan selamat hari ulang tahun di depan backdrop yang telah disiapkan di halaman depan. Ucapan selamat akan ditayangkan dalam ibadah hari ulang tahun gereja yang akan dilakukan secara online pada tanggal 12 November 2020. Kemudian pengambilan bingkisan dan kenang-kenangan hari ulang tahun gereja kita diberitahukan kepada semua jemaat bahwa hari Kamis tanggal 12 November mulai pukul 10 sampai dengan 13 jemaat bisa mengambil bingkisan dan kenang-kenangan hari ulang tahun gereja kita yang ke-20. Bagi jemaat lansia dan yang sakit, bingkisan dan kenang-kenangan akan diantarkan ke rumah. Ibadah hari ulang tahun gereja kita yang ke-20 akan dilaksanakan pada hari Kamis jam 18 atau jam 6 sore secara online. Rekaman ibadah HUT akan dikirimkan ke yang pertama WA grup dia, yang kedua Facebook Dia Purworejo, dan yang ketiga YouTube. Jemaat bisa menyaksikannya melalui media tersebut. Happy birthday yang pertama pada Bapak Dwi Supriyanto tanggal 2 November, Saudara Charles tanggal 4 November, Saudari Safri Siastrina tanggal 4 November, dan Ibu Sumiati atau Masus tanggal 5 November. Kiranya Tuhan Yesus memberkati panjang umur, kesehatan dan kekuatan serta berkah yang melimpah. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan kita belajar lagi dari yang sesuai dengan firman. Luas
kami sebagai pribadi-pribadi yang mengasihi-Mu melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami renungkan, sehingga kami cakap dalam segala perkara di dalam kehidupan kami boleh memuliakan Tuhan. Berfirman Bapa, urapi hamba-Mu jadi saluran berkat yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tema kita minggu ini, cakap menanggung segala perkara. Kalau mau sambil lihat di sebelah sana, tapi tidak apa-apa. Saya berusaha untuk bisa sampaikan dengan tidak kurang ya. Baik, cakap menanggung segala perkara. Dari judulnya aja dulu, cakap menanggung segala perkara. Kita lihat satu demi satu ya. Kita baca Keluaran pasal 18 ayat 21. 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 Boleh dimunculkan. Di klipnya juga ada, Bu. Klip kedua. Baik. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama. 2, 3. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Ya. Jadi cakap menanggung segala perkara. Satu ayat lagi, Filipi 4 ayat 13. Tapi ini tidak usah dimunculkan, saya mau nyanyikan. Boleh dikasih D? Simak. Nah, boleh munculkan lagunya, Bu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi, segala perkara.
segala perkara. Kita urai satu-satu ya. Kata cakap boleh dimunculkan yang dari awal. Kata cakap di dalam Keluaran 18 ayat 21 tadi, kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu pakai kata capable, competence, juga good, yang diartikan next berikutnya lagi sekali lagi ya. Jadi ada kata capable, ada kata competence, ada kata good. Saya urai semua tuh. Mampu, ya artinya itu mampu, sanggup, pandai, tangkas, mempunyai kuasa, tapi juga good, begitu baik, bagus, sikapnya enak, sikapnya menyenangkan. Wah, kalau ada orang yang pribadinya kayak gini luar biasa ya Bapak Ibu ya. Betul nggak Bapak Ibu? Luar biasa. Dan Tuhan mau kita punya pribadi yang seperti ini Bapak Ibu. Ya, jangan tegang-tegang kasih tahu kanan kirinya. Kamu bagaimana? Cakep gitu. Kasih cakep. Ayo kasih tahu kanan kirinya cakep. Nah, begitu Nah, tadi di ayat, jadi dari definisinya ini saya boleh simpulkan mengandung dua hal, karakter juga kemampuan. Orang yang cakap itu nggak cuma cakep, cantik wajahnya, ganteng, tidak cuma pinter karena punya kemampuan, bagus, ya pinter, hebat, punya kemampuan, sanggup, pandai, tetapi juga karakternya baik. Ya, jadi selain mampu, karakternya baik. Nggak cuma pinter, hebat, karakternya baik. Ya, nah orang yang demikian di Keluaran 18 ayat 21 tadi dicari-cari. Ya, dicari-cari. Kenapa? Nah, konteksnya ayat Keluaran 18 ayat 21 adalah untuk dijadikan pemimpin. Jadi kalau pemimpin dicari yang cakep, bukan cakep gantengnya, tapi tadi punya kemampuan sekaligus berkarakter. Itu pemimpin yang dicari-cari. Konteksnya pada waktu itu Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Di dalam perjalanan banyak masalah timbul, lalu Musa mulai menghakimi bangsa itu. Yang salah dibimbing, diarahkan, ya, diberitahu. Nah, karena jutaan orang Israel, Musa kelelahan sampai waktu Yitro mertuanya datang, nggak keurus. Wah, ini aku nengokin mertua, aku nengokin menantuku kok rak ketok-ketok. Wah, sibuk ya, lagi biar menghakimi bangsanya, lagi ngajarin, lagi pembina. Mertuanya lihat, waduh, nih caranya gitu kamu Musa, mati muda kamu, ya, mati muda kamu. Lalu gimana? Dinasihati sama mertuanya. Pilihlah pemimpin-pemimpin, pemimpin atas 10 orang, satu pemimpin. Dari 10 itu tadi pemimpinnya, satu pemimpin lagi, pemimpin atas 100 orang, ada pemimpin atas 500 orang, ada pemimpin atas 1000 orang. Jadi dipilihlah pemimpin. Nah, waktu dipilih, gimana cara milihnya? Carilah yang cakap. Ya, carilah yang cakap. Dan ini kemudian jadi pengajaran utama dari Komsel. Pemimpin-pemimpin Komsel itu, permata itu mesti cakap. Ya, nah itu juga dipakai di 1 Timotius 3 ayat 2 yang ditujukan kepada penatua atau pemilik jemaat, ya, adalah mereka yang cakap mengajar. 1 Timotius 3 ayat 2. Karena itu pemilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Ini kata yang sama. Lalu 2 Timotius 2 ayat 24 juga bicara tentang hamba Tuhan. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah. Ini sikap karakter terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar. Kata yang sama. Juga di Amsal 22 ayat 29, orang-orang yang cakap akan berdiri di depan para raja. Ini pemimpin-pemimpin. Ya, jadi orang cakap
dicari-cari untuk jadi pemimpin. Nah, yang lainnya bagaimana? Yang menarik di sini ya, Amsal 12 ayat 4 dikatakan, istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Lalu satu lagi, Amsal 31 ayat 10, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ternyata cakap juga dipakai, kata cakap ini dipakai untuk para istri. Jadi orang yang cakap dicari-cari jadi pemimpin. Kalau wanita diperebutkan jadi istri, Bapak Ibu. Wah, istri yang cakap tadi ya, istri yang cakap, yang sesuai karakter tapi juga berkemampuan. Ya, kemarin hari apa ini pada dekor. Ini bikin emak-emak. Ya, bikin mama saya, waduh, saya guruin, bagus ya dekornya ya, itu nih aku buat saya kok gawat begini. Semuanya ketawa Bapak Ibu. Wah, begini enak aja, ini kan buat ulang tahun gereja. Saya bilang juga sambil bergurau, wah pakai balon-balon, ibu seneng balon-balon, indah, tapi jangan hidup ibu-ibu kayak balon-balon, saya bilang. Ya, kelihatan indah, cantik, molek, apa orang lagi bilang ya, tapi dalamnya kosong, rentan meletus. Itu bukan cakap. Kalau cakap itu luarnya bagus, dalamnya juga bagus ya. Ibu-ibu yang demikian, bukan ibu-ibu ya, wanita ya, nggak boleh kejar-kejar lagi kalau sudah ibu-ibu ya. Nah, wanita-wanita yang demikian dicari-cari untuk jadikan istri ya. Kenapa? Mahkota buat suaminya. Siapa yang pakai mahkota? Raja. Suami itu seperti raja, punya otoritas, kemampuannya muncul. Banyak suami-suami keren, istrinya nggak cakep Bapak Ibu. Bukan nggak cakep, nggak cantik, bukan. Ya, tapi karakternya berbalikan dari tadi itu, kriteria cakap tadi itu. Tapi istri-istri yang cakap, suaminya juga raja. Ya. Otoritasnya muncul, wah, kemampuannya muncul, wah, ya seperti itu. Bagaimana Bapak dulu ngejar-ngejar istrinya enggak? Saya ngejar Bapak Ibu, saya ngejar. Ya, Tasina itu cakap Bapak Ibu. Wah, saya pamerkan, kenapa? Karena memang cakap. Ya karena itu yang cakap itu di Amsal itu di depan pintu gerbang suaminya itu suka menceritakan, oh bojoku. Tasina itu cakap, gak cuma pintar. Waktu saya mendekati Ibu Tasina itu karena saya dengar dari teman-teman, wih, ada Nenggelis dari Bandung, cantik, gitu. Wong di Bandung, wong apa? Cina. Kira Cina karena memang bapak ini orang Cina yang suka datang kirim perbekalan itu kan waktu kuliah. Oh saya pikir juga orang Chinese ya kan? Begitu dong. Dalam hati gelap yang aku. Wih, ternyata rebutan Bapak Ibu, royoan sampai ada berkelahi ya, satu masuk rumah sakit, satu diskorsing. Sudah nggak ada saingan, saya muncul, setia ada lawan. Apalagi yang deketin ini preman. Jadi waktu saya dekati dia, saya dengar dari teman-teman, pintar anaknya, orang cuma nanti pintar, ya, betul dia lulus kumlot Bapak Ibu, lulus terbaik kumlot, ya, saya juga terbaik tapi nggak kumlot, tapi dia kumlot. Istri yang cakap dikejar-kejar, Bapak Ibu saya yakin Bapak Ibu juga dulu ngejar istrinya masing-masing, sudah dapat dirawat ya, amin, dijaga, ya, jangan malah jadi jelek ya, harus dijaga dirawat. Nah, tidak cuma jadi pemimpin istri, tapi juga sebagai pengajar yang baik. Titus 2 ayat 3. Intinya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita punya kepribadian cakap ini, hidup kita akan jadi lebih baik, betul? Lebih bahagia, betul? Bagi orang lain hidup kita juga jadi berkah. Tuhan dimuliakan, makanya Tuhan ingin kita jadi orang yang cakap. Amin.
Hari ini ada penyerahan anak. Anaknya Pak Rudi, Asael. Saya berdoa anak ini jadi anak yang cakap. Dan anak-anak kita juga, sebab kalau anak-anak kita punya kepribadian yang cakap tadi, kelak kalau besar jadi apapun dia pasti sukses. Ya, bagi kita semua yang sudah dewasa pun, karakter-karakter ini, kemampuan ini tidak berhenti. Terus kita harus kejar. Nah, terutama dikatakan di sini cakap dalam segala perkara. Next. Cakap menanggung segala perkara. Perkara apa? Keluaran 18 ayat 21 tadi kita baca. Ya, saya bagi jadi 3. Karena manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Atau saya sering pakai kebalikannya, manusia rohani, jiwani, dan jasmani. Jadi segala perkara, ya ketiga perkara ini Tuhan mau kita cakap dalam perkara rohani, cakap dalam perkara jiwani, cakap dalam perkara jasmani. Ya, jasmania. Nah, cakap dalam perkara rohani itu sentralnya kalau kita jadi orang yang takut akan Tuhan. Ya, dan cakap dalam perkara jiwani itu sentralnya kalau kita bisa jadi manusia yang bisa dipercaya. Cakap dalam perkara jasmani, lo duduk iklan. Cakap dalam perkara jasmani kalau kita bisa jadi manusia yang di situ dibahasakan membenci suap, ya, atau bahasa lainnya tidak mata duitan. Ya, coba munculkan sekali lagi, Bu, Ibu, Keluaran 18 ayat 21. Ini indah. Ya, di samping itu carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Ini perkara rohani. Orang-orang yang cakap dan dapat dipercaya, ini jiwani. Kalau orang dapat dipercaya, dia enak, pergaulannya enak, menyenangkan, orang percaya juga kepadanya, pergaulannya bagus, relasinya terus datang. Dan orang-orang yang cakap dan membenci pengajaran suap, tidak mata duitan, maka ya secara perkara jasmania dia utamakan yang rohania. Ya, orang yang cakap dalam perkara jasmania itu tidak khawatir dengan hal jasmania justru. Jadi tidak mengejar suap, tapi mengejar hal rohani. Next, kembali ke itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita cakap menanggung segala perkara? Nah, ini yang Filipi 4 ayat 13 tadi. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Ya, cukup. Ya, jadi yang membuat kita bisa cakap menanggung segala perkara itu kalau kita menerima kekuatan dari Tuhan Yesus. Ya, kalau kita menerima kekuatan daripada Tuhan Yesus. Saya catat ada 3 kekuatan Tuhan yang membuat kita cakap. 3 kekuatan Tuhan yang membuat kita cakap, baik secara jasmani, jiwani maupun rohani. Next, satu-satu. Kebut saja cepat, ini cuma ayat. Yang pertama, kekuatan firman-Nya. Ya, yang pertama adalah kekuatan firman-Nya. Roma 16 ayat 25-27 saya singkat sedikit. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan memberitakan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus. Orang-orang percaya yang hidup dan menghidupi firman Tuhan mendapat kekuatan baru setiap hari dari Tuhan, dan dia kreatif. Ya, hidupnya tidak mandek. Terus, walaupun ada halangan rintangan, walaupun ada pergumulan, terus dia akan terus maju. Kenapa? Karena firman Tuhan itu mencipta. Ya, dalam renungan doa pagi beberapa waktu lalu saya kasih kutip sedikit di Kejadian pasal 1, Tuhan mencipta dengan kata-kata apa? Berfirmanlah Allah. Saya catat kata berfirmanlah Allah ketika Tuhan mencipta 9 kali
diucapkan tiap kali dia mencipta, tiap kali dia mencipta, berfirmanlah, berfirmanlah. Ada 3 kata, jadilah. Ada 4 kata, ya hendaklah. Tapi ada 1 kata, baiklah kita. Ketika Tuhan berfirmanlah Allah, lalu ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berkata, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata baiklah dipakai untuk mencipta manusia. Jadi manusia kalau mau hidupnya baik, dia harus menghidupi firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu kekuatan Allah yang luar biasa. Saudara hidupi firman Tuhan, saudara akan jadi kreatif. Hidup itu mencipta terus. Perkataan-perkataan itu berkuasa. Ya. Nah, Yosua 1 ayat 6-7, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Siapa Yosua? Dia itu hambanya Musa. Hambanya. Beda levelnya sama Musa. Musa ini didikan Mesir, sekolah pangeran dia. Yosua ini sopo, tapi menggantikan kedudukan Musa. Kenapa? Karena pesannya ini sama dari Tuhan. Ya, jangan menyimpang kanan ke kiri. Renungkan firman Tuhan. Walaupun kamu orang biasa, walaupun kamu ya cuma seorang jongos, hamba, tapi kalau engkau hidup menghidupi firman, kekuatan Tuhan luar biasa menyertai engkau. Engkau akan dibuat berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Bapak Ibu rindukan kehidupan yang demikian, berhasil dan beruntung. Amin. Orang dunia bilang, untung ya untung. Oh, sebetulnya itu semua pekerjaan Tuhan, kata Tuhan. Ketika kita mau berjalan dalam kebenaran firman-Nya. Haleluya. Lalu yang kedua, kekuatan Allah yang kedua adalah kekuatan rohnya. Efesus 3 ayat 16 mengatakan, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinnya. Ya, Roh Kudus itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di dalam kita. Roh Kudus dicurahkan dan ada di dalam diri setiap orang percaya. Tidak diam Bapak Ibu, tidak terus berdiam dalam kita, terus tidak nganggur begitu. Dia itu mengerjakan kita, mulai dari membentuk karakter-karakter kita. Kalau kita betul-betul sudah bertobat dan menerima pengurapan Roh Kudus, hidupmu pasti berubah, karaktermu pasti berubah. Hanya menunggu waktu saja. Makin kau memberi diri, makin kau yang membuka diri, makin dia berkarya dalam diri kita, membentuk karakter-karakter indah, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemuliaan, nilai-nilai dari atas itu loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kemarin ya imamat yang rajani, tiada lawan, tidak ada yang melawan, sehingga hidupmu penuh keindahan. Yang demikian pasti berhasil. Ya. Nah, Roh Kudus juga menjaga kita dari kuasa yang jahat. Markus 16 ayat 17 dan 18, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, memegang ular, minum racun maut, tidak mati, tapi jangan diartikan secara harfiah. Ular racun maut itu bicara kuasa gelap, tidak akan berkuasa atas kehidupan saudara. Saya sering kasih tahu kepada anak-anak muda, ya, kalau kakek-kakek anak muda, anak-anak muda, jangan sampai ayu-ayu, tapi kamu dipelet. Kalau sudah dipelet itu nanti kuasa gelap yang lain. Akhirnya di tengah jalan setelah menikah karena dipelet, ribut, cerai, disia-siakan dan sebagainya. Supaya kamu tidak demikian, pastikan kamu dapat cinta yang sejati. Tapi cinta yang sejati dari orang yang cakap. Jangan dari orang yang dari orang yang nggak karuan. Cinta sejati tapi waduh, manusia minta ampun, nggak repot, ya. Maka engkau harus penuh Roh Kudus. Kalau engkau penuh Roh Kudus, itu nggak bisa dipelet kayak gitu. Orang mau melet-melet kayak apapun kamu nggak akan, ya ketempel aja dengan itu. Karena ada kuasa Roh Kudus. Nah itu saja, ada kuasa-kuasa kegelapan. Bapak Ibu, untuk sukses kita nggak cukup cuma cakap dalam pengertian ya kita yang tadi ya kriteria, kita perlu yang namanya pimpinan atau kuasa Roh Kudus. Karena untuk mencapai puncak, apalagi saudara sudah jadi di puncak, jadi pemimpin
Ya, nggak usah lah jadi pemimpin, istri pun banyak yang suaminya kena pelet toh. Kenapa? Ya perlu didoakan dengan kuasa Roh Kudus. Waktu saya pelayanan di Kalimantan Barat, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya satu tim suksesnya Gubernur Cornelis. Ya, yang pertama, terus naik lagi kedua, tim sukses ada, bikin kampanyenya itu salah satunya secara rohani, bikin KKR. Nah, saya salah satu pembicaranya. Setelah terpilih Bapak Ibu, tahu-tahu ambruk, muntah darah. Ternyata dia guna-guna. Tim suksesnya berita-berita kumpul, doa, dilepas-lepaskan, sembuh. Loh, makin di puncak itu makin ngeri. Orang itu liciknya luar biasa, nggak cuma licik, pakai juga kuasa kegelapan. Ini contoh gubernur, ada contoh juga pemimpin perusahaan, ada contoh juga yang buka toko mungkin makin besar, makin diiringi sama orang. Saudara perlu kuasa Roh Kudus. Amin. Makanya harus dekat sama Tuhan, banyak berdoa, bergantung berharap kepada Dia. Ya. Jadi ini yang pertama, kekuatan firman-Nya, yang kedua kekuatan rohnya, yang ketiga adalah kekuatan kasih-Nya. Next. Kekuatan kasih-Nya. 1 Tesalonika 3 ayat 12-13. Tetapi kita, dan ayat pasal 5 ayat 8-nya, ini saya rangkum. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih. Ya, 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Bapak Ibu, iman dan kasih itu seperti baju sirah dikatakan di 1 Tesalonika. Ya, artinya apa? Melindungi kita. Kalau Bapak Ibu hidup dalam kasih, hidupmu itu terlindungi. Dari apa? Dari keduniawian. Saya tadinya mau kasih ilustrasi khusus di sini. Waktu saya buka, banyaknya minta ampun. Bagaimana kesaksian tentang orang yang hidup dalam kasih dan hidupnya tertolong. Ada keluarga yang nggak jadi cerai. Kenapa? Karena kasih sejati. Ya. Ada anak yang marah sama orang tuanya, lalu yang minggat dari rumahnya terlunta-lunta, tapi teringat kasih bapaknya, kembali lagi. Padahal sudah sekian, ya belasan tahun, balik lagi karena kasih. Karena papanya berdoa, karena mamanya berdoa bertahun-tahun anaknya supaya selamat di jalan, di kehidupan yang ya serba sulit di jalanan, dilindungi oleh Tuhan karena kasih. Ya. Ada anak yang tidak jadi bunuh diri karena ketemu kasih sejati. Wah, ternyata ada yang mencintai aku, ada yang memperhatikan aku. Ada anak yang autis, jiwanya terganggu. Ya, orang tuanya awalnya menolaknya, tetapi Tuhan beri kasih-Nya Tuhan dan bersyukur atas anak ini. Dan anak ini justru jadi juara lukis, ya, dan lukisan-lukisannya sangat terkenal di dunia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kasih itu kekal. Makanya dikatakan demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Kasih itu kekal. Hal di dunia yang akan kita bawa sampai ke surga itu iman, pengharapan, dan kasih. Jangan pernah lepas dari imanmu. Terus berharap kepada Tuhan apapun kesulitanmu. Tetapi yang ketiga, yang justru yang terbesar, kasih. Ini yang harus dipraktekkan nyata. Ya, bukan begini, kasihan deh lu, bukan. Kasih itu dinyatakan lalu perbuatan, bukan ejekan. Itu nanti dipraktekkan sampai ke surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih itu kekal. Dia yang awal dan yang akhir. Tuhan mencipta dunia ini dengan kasih. Tuhan menebusnya dengan kasih. Tuhan akan datang kedua kali karena Tuhan mengasihi gerejanya. Dan kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan.
di dalam kasih-Nya. Dan kasih itu bukan hanya karakter, karena kasih itu meliputi rohani, jiwani, dan jasmani. Kasih itu sempurna. Kasih itu adalah Tuhan sendiri. Kita sering mengenal dan mendengarnya, God is love. Saudara ingin menjadi orang yang cakap dalam segala perkara. Next, terakhir penentunya, taatilah firman-Nya. Enggak ada. Saya ulang sekali lagi, saudara ini cakap di dalam segala perkara, taatilah firman-Nya. Berjalanlah dalam pimpinan Roh-Nya dan nyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan. Maka engkau akan cakap dalam segala perkara. Saya undang semua bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Kita mohon kekuatan yang daripada Tuhan, kekuatan firman-Nya, kekuatan Roh-Nya, dan kekuatan kasih-Nya yang kita nyatakan. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi katakan, segala perkara dapat ku tangguh di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Katakan dengan iman percayamu, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Engkau membutuhkan kekuatan Tuhan, tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah kaya. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Saya ingin berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Engkau yang rindu saja untuk menjadi pribadi yang cakap, yang punya kemampuan, suami yang cakap, suami yang mampu, tapi juga yang berkarakter, istri yang cakap, istri yang mampu, tetapi yang juga berkarakter, anak-anak yang cakap, mereka yang punya kemampuan tumbuh, tidak cuma pandai tetapi juga punya karakter yang indah. Mereka yang akan memimpin bersama Tuhan Yesus kelak dalam kerajaan 1000 tahun. Engkau boleh angkat tangan kanan, tangan kiri di dadamu. Saya rindu berdoa. Kita mohonkan kekuatan yang daripada Tuhan. Koramaya kasikira papa-papa kasikira papa. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau menjadi pribadi yang cakap seturut kehendak-Mu Tuhan, seperti kebenaran firman-Mu hari ini. Nyatakan kekuatan-Mu Tuhan, karena segala perkara yang kami dapatkan adalah karena kekuatan yang daripada Tuhan. Engkau yang membuat kami cakap menanggung segala sesuatu. Bukan cuma masalah-masalah, tapi menyelesaikan masalah dan berkreasi
Tuhan, membuat dunia menjadi lebih baik, kehidupan kami lebih baik, keluarga kami lebih baik, perusahaan lebih baik, kota kami lebih baik, gereja kami lebih baik. Karena kekuatan yang daripada Tuhan mengurapi umat-Nya. Kami berdoa memohonkan kekuatan daripada-Mu Tuhan, kekuatan firman-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Tuhan, Kau memimpin kami, setiap firman yang kami dengar, kami mau belajar mentaatinya, kami mau hidup sebagai pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga kebenaran-kebenaran memerdekakan kami, dan janji-janji berkat yang menyertai digenapi atas kehidupan kami. Dan Allah Roh Kudus, Kau yang mengurapi kami, Kau menjaga penurapan kami Tuhan. Kami berjalan bersama-Mu dengan kuasa-Mu, musik setan demi nama-Mu, dan menyatakan kuasa Tuhan, kuasa untuk menolong jiwa-jiwa. Tuhan, Kau menyertakan melalui kehidupan kami. Roh Kudus menyertai kami, sehingga kami dikuasai Roh-Mu, dan kekuatan kasih-Mu biarlah membebat setiap kami Tuhan. Nyata dalam setiap tutur kata, tindakan, tingkah laku kami. Kasih Tuhan nyata. Setiap orang melihat, mendengar apa yang kami katakan, mereka melihat Yesus di dalam diri kami yang kasihnya nyata, penuh belas kasihan, kasih mesra, penuh kelembutan, kesetiaan, kebenaran, kekudusan, kemuliaan dari Tuhan. Kasih Tuhan dinyatakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, terima dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya dalam nama Yesus. Segala perkara dapat Ku di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat, tetap percaya, tetap setia. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saya silakan kepada Bapak Ibu. Seperti yang sudah diumumkan minggu yang lalu bahwa hari ini akan ada penyerahan anak atas nama anak Hasael juga Ferdian dari pasangan suami istri Bapak Rudi Ferdian dengan Ibu Filiantina Tantini Kusuma. Ya, Bapak Ibu, bagi yang punya anak di bawah 10 tahun yang belum diserahkan bisa nanti meminta formulir ya, atau mengambil formulir untuk bisa dilakukan penyerahan anak. Tapi kalau yang sudah umurnya 10 tahun tunggu dibaptis saja, karena 12 tahun ada baptisan lain. Saya undang Bapak Rudi Ferdian dengan Ibu Filinia Tantini Kusuma dengan anak yang mau diserahkan. Saya juga Ferdian bisa maju ke depan. Silakan. Ya, kita juga bersyukur karena Bapak Rudi Ferdian dengan istri Ibu Filiantina dikaruniai Tuhan seorang anak sudah berumur 9 bulan saat ini. Baik, sebelum kita berdoa menyerahkan anak Hasael juga ini kepada Tuhan, saya mau menjelaskan tentang pentingnya penyerahan anak. Yang pertama, Bapak Ibu, bahwa penyerahan anak kehadirat Tuhan ini adalah kehendak Tuhan sendiri, sebagaimana dinyatakan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 19 ayat 13 sampai dengan ayat yang 15. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya ke atas mereka dan mendoakan mereka.
Dan Yesus mengatakan, biarkanlah anak-anak itu janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya ke atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Jadi yang pertama, penyerahan anak ini adalah kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki agar anak-anak itu datang kepada Tuhan. Walaupun anak seusia Juda ini belum tahu artinya beriman itu seperti apa, tapi iman orang tuanya lah yang Tuhan lihat. Ya. Yang kedua, penyerahan anak itu artinya adalah suatu bukti keinsyafan kita yang menjadi orang tua tentang keadaan kecemasan dosa-dosa kita yang telah ditebus oleh darah Yesus, sehingga anak-anak kita pun perlu dikuduskan dengan iman orang tuanya. Ya, jadi penyerahan anak kepada Tuhan artinya adalah meskipun saudara anak ini juga belum tahu tentang dosa, tetapi anak ini sudah lahir dari keberdosaan. Setiap anak yang lahir di bumi ini dosa, saudara, membawa dosa orang tuanya. Meskipun dia belum bisa melakukan dosa perbuatan, tetapi dosa orang tuanya itu dimiliki oleh seorang anak yang lahir. Itu sebabnya orang tua ini insya perlu pengampunan, ya, diserahkan kepada Tuhan agar anak ini juga dikuduskan oleh iman orang tuanya. Ya. Kemudian Bapak Ibu, yang terakhir, arti penyerahan anak kepada Tuhan adalah suatu kegenapan bahwa anak-anak kita pun terhisap dalam segala pusaka perjanjian berkat Allah kepada kita sekalian yang percaya kepada Allah. Dengan diserahkan kepada Tuhan, maka perjanjian Allah berlaku. Tuhan memberkati bukan hanya orang tua, tetapi anak cucunya juga diberkati Tuhan. Jadi itu sebabnya penyerahan anak perlu dilakukan. Baik, sebelum kita berdoa bersama-sama, saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak Rudi dengan istrinya. Ya, bisa bangkit berdiri kedua orang tuanya, ya, agar keyakinan hati saudara terhadap kehendak Allah nyata. Maka diharapkan kesediaan saudara untuk menjawab pertanyaan ini. Ada dua pertanyaan, dijawab dengan suara yang cukup keras. Meskipun anak-anak saudara ini dilahirkan dalam keadaan dosa, namun percayakah saudara bahwa anak saudara ini terhisap juga dalam waris perjanjian berkat Allah? Oleh sebab itu, saudara sebagai sidang Tuhan harus menyerahkan kehadiran Tuhan. Jawabnya apa? Ya. Yang kedua, maukah saudara berjanji hendak mendidik anak-anak ini sejak sekarang dan seterusnya dalam percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menurut kehendaknya sesuai dengan firman Tuhan? Bagaimana jawab saudara? Ya. Ya. Baik Bapak Ibu, kita sudah mendengar akan pernyataan kedua orang tua dari anak Hazael Juda ini, dan kita akan berdoa menyerahkannya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan bersama-sama menyatukan hati kita dan kita akan berdoa. Saya mohon nanti Yaken, Bapak Amos, Pak Didi, dan yang lain anggota majelis yang hadir bisa ikut bersama-sama datang dan ada di sekitar kedua orang tua daripada anak yang akan kita serahkan ini. Haleluya. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini, mengucap syukur karena hari ini kedua anakmu, Bapak Rudi dengan istri, membawa anak mereka kepada Tuhan. Dan mereka berjanji untuk mendidik anak ini takut akan Tuhan, berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya iman orang tuanya kepada Tuhan akan menjadi teladan bagi anak ini. Kesetiaan mereka kepada Tuhan akan menjadi contoh bagi anak ini. Bahkan kami percaya Tuhan, didikan orang tua mereka terhadap anak ini akan membawa anak ini bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang setia kepada Tuhan, bahkan menjadi anak yang dipakai oleh Tuhan untuk mengenakan rancangan Tuhan atasnya. Terima
Terima kasih Bapa, sekarang taburkan berkat-Mu atas anak hasil juga Ferdian ini Tuhan, supaya apa yang Engkau rancangkan bagi anak ini tergenapkan ya Tuhan. Mari kita akan bersama-sama menyatukan hati kita akan berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku menyerahkan Hasael juga Ferdian di hadirat Bapa. Dan bila kiranya Bapa pohon segala rahmat dan sumber segala berkat akan memberkati Hasael juga Ferdian dalam kehidupannya, dalam pertumbuhannya, dengan kekuatan, kesehatan, hikmat Tuhan menyertai. Bahkan berkat-berkat yang diperlukan sepanjang kehidupannya di bumi ini disediakan oleh Tuhan, dicukupkan, ada pemeliharaan yang luar biasa, dan rancangan Tuhan digenapkan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat dari Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan urapan penyertaan Roh-Nya yang kudus akan menyertai. Haleluya, amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan dulu Bapak Ibu. Saya minta Pak Cek datang ya. Pak Oman aja menyerahkan sertifikat ini kepada Pak Ruji ya. Yesus berkati. Oh, ada penyerahan ulang. Ya, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi bagi jemaat yang anaknya belum diserahkan tetapi di bawah 10 tahun ya, bisa diserahkan dan bisa mengisi formulir yang ada. Nanti kita akan agendakan untuk penyerahan anak. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa ulang tahun kita hari Kamis besok tanggal 12 dilaksanakan secara online ya. Bapak Ibu bisa menyaksikan, jamnya terserah, tapi sore ya. Jamnya terserah, disepakati dengan anggota keluarga, disaksikan bersama-sama. Satu HP, kalau bisa dikonekkan ke TV lebih bagus karena lebih lebar. Tapi kalau seandainya tidak, ya nanti biasanya sekarang setiap anggota keluarga punya HP sendiri-sendiri ya. Jadi bisa disaksikan bersama-sama dan kita turut bersyukur. Divisannya Bapak Ibu, ya divisannya kita menyediakan divisan, satu keluarga satu divisan. Itu nanti bisa diambil mulai jam 10 pagi sampai jam 1 siang ya. Jadi tolong tepati waktu yang ada, jangan diambilnya besok. Kalau diambilnya besok itu nanti kembali ke gereja Bapak Ibu ya. Jadi tidak bisa diambil lagi. Jadi nanti kembali ke gereja, diberikannya tahun depan, kan rugi Bapak Ibu ya. Jadi besok hari Kamis tolong dicatat, tapi bagi yang sakit, yang manula akan diantarkan. Ya, baik Bapak Ibu, mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita berdiri bersama-sama. Nanti yang belum memberikan ucapan selamat, ini kesempatan yang baik. Silakan dengan backdrop yang ada, mungkin bisa di depan sini bisa atau di luar. Ya, kalau di sini ada balonnya, di luar tidak ada balonnya Bapak Ibu ya. Jadi nanti milih terserah ya, dan nanti akan direkam. Tidak sampai 1 menit, paling cuma 2 detik, 3 detik selesai ya, mengucapkan selamat ulang tahun saja yang kedua untuk gereja. Mari kita akan satu hati bersama-sama, kita akan berdoa untuk jemaat juga yang berulang tahun pada minggu ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau sudah menyertai memberkati ibadah pada hari ini. Terima kasih untuk segala kemurahan dan kebaikan Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Namun sebelumnya kami juga mau berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang minggu ini berulang tahun. Kami berdoa untuk Bapak Dwi Supriyanto. Kami berdoa untuk Charles. Kami berdoa untuk anak Satrisia Stella dan juga Ibu Susmiati yang berulang tahun dalam minggu ini. Bapak, kami mohonkan berkat-Mu, kami mohonkan rahmat dan kemurahan-Mu atas mereka semuanya. Sehingga dalam keadaan apapun mereka tetap terpelihara di dalam kasih sayang Tuhan. Mereka tetap ada dalam berkat Tuhan. Engkau juga memberikan panjang umur, keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan. Terima kasih. Kami juga berdoa ulang tahun gereja Tuhan yang ada di tempat ini yang ke-20 pada hari Kamis. Persiapan demi persiapan Tuhan, tolong
agar semuanya bisa terselesaikan dan kemudian hari Kamis bisa ditayangkan, bisa kami nikmati, bisa kami tonton, bisa kami syukuri bersama-sama atas kemurahan Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan pemerintah kami yang saat ini sedang memperbanyak vaksin untuk negara Indonesia itu rakyat bangsa kami. Tolonglah ya Tuhan dengan pertolongan-Mu, dengan penyertaan-Mu, semua apa yang sudah diterapkan, yang sudah dirancangkan bagi rakyat ini Tuhan, untuk kesehatan bangsa Indonesia bisa terlaksana dengan pertolongan Tuhan. Berkati juga kota ini, Tuhan memberikan keamanan menjelang pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan bulan depan. Tuhan tolong berikan keamanan, tidak ada penularan yang marak, tidak ada huru hara, tidak ada Tuhan hal-hal yang anarkis. Tuhan memberikan damai sejahtera bagi kota Purworejo ini. Terima kasih Bapak. Sebentar kami pulang, kami menyerahkan perjalanan kami hari ini dalam tangan dan anugerah berkat Tuhan. Mari berkasih Tuhan akan hatimu di hadapan Tuhan.